Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Selain
kami Yesus. Sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan syukur, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hiralabaya Sheyaralabaya. Yesus. Shiralabaya ralabaya. Hiralabaya. Shalom HCC Family, apa kabar? Saya akan share pada hari ini di saat teduh hari ini dalam Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Saya akan bacakan firman Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya barusan saja membacakan Matius 14 ayatnya yang ke-31. Nah, melihat murid-muridnya sedang dalam ketakutan hebat, Tuhan Yesus pun memberikan ketenangan kepada murid-murid dengan berkata, "Tenang aja, aku ini, jangan takut." Nah, Yesus justru dalam kegaduhan murid-muridnya, Yesus memberikan ketenangan. Nah, hal yang menarik untuk diperhatikan adalah cara Tuhan Yesus menenangkan semua murid-muridnya. Ia tidak hanya memerintahkan mereka untuk tidak takut, tetapi mengawalinya dengan ucapan "aku ini", dengan bahasa aslinya ego eimi, adalah merujuk pada sosok seorang bapak, atau Yesus sedang memberitahu pada murid-murid, "Aku ini Bapa. Kamu nggak perlu takut, tenang aja, bahwa Bapa akan selalu hadir di antara mereka." Nah, ini sebagai Yesus mengatakan itu sebagai penegasan bahwa hanya Yesuslah yang mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa gelap yang bermukim di perairan laut lepas pada saat itu. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air, firman Tuhan bilang. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Mazmur 74 ayat 13 sampai 14. Nah, walaupun demikian, meski murid-murid Yesus sudah dalam keadaan yang tenang, murid-murid tidak 100% percaya kepada Tuhan, atau alias ragu-ragu lah. Mereka ragu, sehingga mereka pun meminta bukti pada saat itu. Ini terwakili oleh pernyataan Petrus. Dia berkata demikian, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Di ayat Matius 14 ayat yang ke-28. Petrus meminta bukti apakah dia benar-benar Yesus dengan membolehkannya mendekat kepada Tuhan dengan berjalan di atas air. Petrus minta bukti. Akan tetapi
Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Matius 14 ayat ke-30. Pada akhirnya Petrus pun berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kita percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Namun begitu menghadapi situasi sulit, dalam krisis atau terpaan badai dan gelombang, apapun itu yang kita hadapi dalam kehidupan, kita mulai terpengaruh nih. Iman kita mulai goyah dengan situasi yang kita alami. Bahkan paling jeleknya, kita meragukan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan curahkan sebelum ia naik ke sorga. Tidak seharusnya kita merasa sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan. Karena Tuhan itu dekat dan memperdulikan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan dalam hatimu. Tuhan itu hanya dekat banget. Itulah firman dalam iman yang kami memberitakan. Roma 10 ayat 8. Karena itu berserulah kepada Tuhan dan perkatakan firman-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun situasi yang menerpa Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara sedang digoncangkan dengan keadaan finansial yang baru pertama kali Bapak Ibu Saudara hadapi, dalam kegelisahan, dalam usaha, bisnis, karir, takut dalam karir takut diinjak-injak sama orang. Tenang aja, percaya sama Tuhan. Saudara hanya perlu tenang, percaya. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Dan pastikan kita terus memegang iman kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu sungguh menguatkan kami agar kami terus tetap percaya. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami, dan kami sungguh sudah memiliki kuasa yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap kami. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, mari biar Engkau saja yang menjamah setiap hati, setiap pribadi kami, agar kami pun diselamatkan, kami diubahkan. Karena kami percaya Tuhan, ada nama Tuhan yang selalu dimuliakan apabila kehidupan kami mengalami progres yang luar biasa. Bapa, hari ini kami deklarasikan, kami mau percaya kepadamu agar kami diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini seruan kami, ini kehidupan kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.